Halo teman-teman, kali ini Anin bakal ngajakin kalian buat main basket bareng. Tapi kalian tahu gak apa yang harus dilakuin sebelum main basket? Dimana kalau kita kepoin Coach Sumi aja. Sebelum lanjut, follow dulu dong IG kita Merdeka Basketball Sukabumi dan kunjungin juga webnya merdekabasketballsukabumi.com. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen video ini. Ayo main basket! Oke teman-teman, sekarang di sini udah ada Coach Sumi nih. Gimana kalau kita kepoin aja langsung? Nah, Coach Sumi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kita mau nanya nih, sebelum main basket itu harus melakukan apa aja sih? Biasanya sebelum kita latihan ke inti, biasanya kita melakukan pemanasan dulu atau stretching. Oke, gunanya itu buat apa? Untuk meregangkan tubuh, untuk merelekskan otot-otot juga, untuk menghindari kita jadi cedera juga. Kalau contoh buat stretchingnya itu apa aja? Oke, untuk contohnya itu biasanya kakak pakai pemanasan itu dua, yaitu statis dan dinamis. Kalau statis itu yang diam di tempat, kemudian untuk dinamisnya biasanya kita lakukan running ABC. Nah, Running untuk, ABC? Ya, untuk dinamis biasanya itu pemanasannya kita nggak stand gitu, jadi ada pergerakan, nggak diam di tempat gitu, ada pergerakannya gitu. Kalau fungsinya itu sama? Fungsinya sama. Cuman perbedaannya itu aja. Kalau yang statis ya diam di tempat, kalau yang dinamis ya berpindah-pindah tempat. Kalau buat teman-teman yang nonton nih, cocoknya itu pakai yang statis atau dinamis buat yang di rumah? Sebenarnya dua-duanya sama, cuman untuk lebih menarik perhatian, apalagi kan kakak ya khususnya ngelatih yang SD, menarik perhatian anak-anak biar gak bete, biar seru, biar gak bete kan anak-anak bosen nih pemanasan, karena kakak pribadi pun gitu ya, yang paling males saat latihan tuh pemanasan. Oh iya, Padahal benar. ya, bener gak? Benar. Padahal yang paling intinya itu Pemanasan. sebelumnya pemanasan. Harus. Ya, kalau misalkan gini, saat pertandingan nih, kita nggak pemanasan dulu. Iya. Yang bakalan terjadi apa? Otot-otot satu Kram, kaku, ya, pasti. kram. Dan resiko cederanya tuh tinggi loh. Stretching buat yang tingkatan itu kayak SD, SMP sampai lanjutannya, beda agak buat stretchingnya atau sama aja? Kalau untuk stretching SD, SMP sampai SMA dan sebagainya itu sebenarnya sama aja. Cuman perbedaannya kalau di SD itu lebih ke banyak permainannya. Contoh misal anak-anak SD biasanya kakak kasih permainan tradisional. Kayak apa tuh? Misal contoh main kucing-kucingan, tahu? Oh, kayak kucing lari gitu? Ya, main galasin. Tahu galasin? Tahu. Main galah. Nah, Tahu. itu bagus sebenarnya itu bagus, latihan galasin itu bagus untuk latihan defense. Karena pakai kuda-kuda gitu ya. Ya. Jadi sebelum kita ke inti pun kita sudah bisa melakukan latihan. Yang mau ke intinya itu. Iya. Jadi gak kaget, si anak tuh gak kaget. Oh, defense-nya gini. Oh, dalam olahraga basket tuh gini gitu. Oh, jadi sama kayak permainan iya, gitu ya? jadi kalau di SD sih lebih ke ditekankannya itu lebih ke permainan, pemanasan dalam bentuk permainan. Biar lebih jelas lagi, kita lihat aja cuplikan buat peregangan statis dan dinamisnya. Untuk langkah pertama dalam peregangan adalah 1, kita tekukan kepala kita ya dengan tujuan otot leher ya, bagian samping ya, bisa dimulai dengan ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri ya, dengan posisi tangan memegang kepala. Kemudian kita tengokkan ya, tangan bisa memegang bagian dagu ya, usahakan maksimal ya supaya membantu peregangan pada otot leher. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menekukan ya, supaya otot bagian leher belakang juga terkena stretching atau peregangan. Nah, kemudian kita tengadahkan ya dengan tangan mendorong bagian dagu. Oke. Nah, selanjutnya ya, bagian tangan ya, ini untuk men-stretch atau meregangkan tangan bagian bahu ya, dibantu, bisa dimulai dari sebelah kanan dan didorong oleh tangan sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan dengan peregangan bagian bahu sebelah kiri.
Oke, kemudian kita mulai tekuk ke belakang, dorong yang kuat ya. Tangan kanan memegang siku ya, dengan posisi seperti ini, lurus ya. Bisa dimulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, hitungannya pun bisa dimulai dari 2 kali 8 hitungan ya, diusahakan tidak terburu-buru. Nah, kemudian di pergelangan ya, bisa ditekuk seperti ini ya, bagian atas kemudian atau bagian bawah ya, dengan posisi tangan atau lengan lurus ya. Bisa dimulai dari sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ya, usahakan telapak tangan lurus seperti itu. Oke, selanjutnya ya, buka kaki selebar bahu ya. Kita regangkan kedua tangan rapat ke depan lurus, kemudian dilanjutkan ke bagian belakang. Ini pun untuk men-stretch lengan sampai ke bahu. Nah, setelah itu ya, bagian atas ya, stretch maksimal ya, tarik ya, supaya lengan dan bahu terkena peregangan yang baik. Nah, ini mulai masuk ke bagian bawah atau bagian pinggang ya. Bisa dimulai ditekukan ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Oke, setelah itu ya, setelah bagian pinggang sebelah samping, kemudian buka lagi kaki selebar bahu, kemudian rendah sampai seperti posisi duduk ya, atau stay low. Nah, ini mulai masuk ke bagian bawah ya, atau bagian tungkai untuk men-stretch otot paha bagian atas dan paha bagian bawah serta pinggul. Oke, bisa dimulai ke depan, kemudian ke samping kanan dan ke samping kiri. Oke, kemudian dalam posisi yang sama, stay low, kedua tangan bisa memegang kaki atau paha bagian atas ya, kemudian mulai diregangkan ya, didorong ya, supaya otot pinggang dan otot belakangnya sampai ke otot bagian paha mendapatkan stretch yang sama. Nah, ini pun sama ya, tangan bisa diturunkan sampai memegang tumit atau ujung sepatu. Nah, selanjutnya setelah itu kembali lagi ke sikap semula ya, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, itu bagian kaki bisa ditarik sampai ke dada ya, itu untuk men-stretch otot bagian belakang, pinggul, kemudian paha atas, paha bawah, dan paha bagian samping ya, supaya otot-otot di bagian bawah atau di bagian tungkai kaki sama terstretch juga. Nah, ini untuk otot paha bagian samping ya, usahakan kaki lurus, tetap balance, tetap seimbang ya, kemudian tarik maksimal ya, usahakan sampai mendekati badan kita. Nah, kemudian ke bagian belakang, ini pun sama ya, bisa ditekuk sampai bagian belakang dibantu dengan tangan. Nah, ini untuk paha bagian samping. Oke, selanjutnya ya, masuk kepada stretch otot panjang ya, dimulai dari melangkahkan kaki ke depan, kemudian bagian kaki kanan ditekuk dan bagian kaki kiri itu usahakan jauh ke belakang. Begitu pula sebaliknya, ketika kaki kanan ditekuk ya, masuk depan. Nah, kaki bagian kanan di belakang itu harus stretch sampai belakang supaya otot panjangnya juga mendapatkan peregangan yang sama. Nah, kemudian buka kaki ya selebar mungkin. Nah, ini mulai dari samping lurus ya, karena ketika kita meregangkan itu harus selalu berlawanan ya. Jadi ketika bagian kaki bagian depan terkena stretch peregangan, sama halnya dengan kaki atau tungkai bagian belakang ya. Jadi otot-otot harus berlawanan, artinya harus keduanya bisa
regangkan. Nah, kemudian masuk ke bagian bawah, kita stretch untuk otot bagian ankle kaki ya, kemudian bisa tahan sampai posisi rendah. Nah, jadi kalian udah tahu kan pentingnya stretching? Kalian juga bisa ikutin video-video tutorial lainnya cuman di sini ya, di Ayo Main Basket.